Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Selamat Pagi, pagi, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya pintar. Tentu masih semangat ya. Walaupun kita masih belum bisa berjumpa untuk anak-anak ibu semua, jangan lupa ya selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk presensi kehadiran nanti akan ibu berikan melalui WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Alhamdulillah, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita yaitu membahas tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pada pembelajaran ketiga. Untuk pembahasan materi pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari keragaman benda. Untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan ibu. Kepadanya, ibu persilakan. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang keragaman benda ya. Yang pertama kita akan menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kalian dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Jika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut, yaitu benda yang dilihat, ciri-ciri benda, wujud benda, dan kegunaan benda. Nah, anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut. Apa saja benda yang ada pada gambar, lalu bagaimana ciri-ciri benda tersebut, apa wujud bendanya, lalu kegunaan benda tersebut. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Mbak Nabila mungkin? Bu, baik. Untuk bendanya yaitu ada ayunan, ada jungkat-jungkit, dan perosotan. Bagus, lalu juga ada kuda-kudaan, ada yang putar-putar juga ya itu ya. Lalu apa sih wujud benda dan kegunaannya? Mungkin Mbak Sabita? Wujud bendanya tuh padat, Bu. Terus kegunaannya itu untuk wahana permainan anak. Baik, jadi kegunaannya untuk wahana permainan ya anak-anak. Lalu selanjutnya membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita dapat membuat pertanyaan. Cara membuat pertanyaan tentang keragaman benda yaitu dengan membaca teks dengan seksama, lalu temukan informasi di dalam teks. Setelah itu kita membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya kira-kira dia mau baca teks berikut nggak nih? Mungkin Mbak Sabita? Baik, Bu. Budi dan teman-teman pergi ke taman bermain. Di sana terdapat banyak permainan. Lulu bermain seluncuran, Dodi bermain ayunan, Egar bermain komedi putar, Marta bermain kuda goyang, sedangkan Udin bermain skateboard. Selain permainan yang dimainkan teman-teman Udin, ada juga permainan jungkat-jungkit dan kuda-kudaan. Udin dan teman-teman sangat senang bermain di taman bermain pada sore hari. Bagus. Nah, setelah kita mendengar Mbak Sabita membaca teks dengan sesama, kira-kira ada yang bisa membuat contoh pertanyaannya nggak nih? Mungkin Mbak Nabila? Baik, Bu. Untuk pertanyaannya, apa saja benda yang dilihat Udin di taman bermain? Kemudian, siapa saja teman Udin yang ikut bermain? Lalu, bagaimana perasaan Udin dan teman-teman ketika bermain di taman bermain? Dan kapan Udin dan teman-teman bermain? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Itu merupakan contoh pertanyaan yang ada di teks yang sudah dibacakan Mbak Sabita tadi ya. Jadi seperti bagaimana perasaan Udin dan teman-teman ketika bermain di taman bermain, lalu siapa saja teman-teman Udin, lalu apa saja benda yang dilihat, dan kapan Udin dan teman-temannya bermain. Selanjutnya kita membuat kalimat tentang keragaman benda. Kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu.
Nah, perhatikan contoh berikut ya. Ada kata jungkat-jungkit dan perosotan. Kata jungkat-jungkit ini memiliki makna mainan bergerak-gerak, naik turun. Lalu perosotan memiliki makna mainan berbidang miring, menggerakkan dari atas ke bawah. Nah, kira-kira dari kata jungkit dan perosotan ini, kira-kira bisa dibuat kalimat atau tidak nih anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, benar sekali bisa. Jadi, kalimat yang bisa digunakan dari kata jungkat-jungkit dan perosotan yaitu yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Lalu yang kedua, di sebelah permainan jungkat-jungkit terdapat permainan perosotan. Jadi kata-kata jungkat-jungkit dan perosotan ini bisa dibuat kalimat ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui kata yang bisa menjadi sebuah kalimat, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu carilah makna dari kata taman dan permainan. Nah, kata tersebut dibuat kalimat ya. Nanti tugasnya kalian bisa foto lalu kirim di WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu kepada Sabita. Selanjutnya, anak-anakku semua, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Nah, untuk menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, kita harus melakukan pengamatan dengan teliti. Nah, ciri-ciri benda itu apa aja sih? Ciri-ciri benda itu meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Selanjutnya, nah di sini ada foto ya anak-anak semua. Coba kalian perhatikan lingkaran pada gambar tersebut. Nah, di dalam gambar tersebut ditemukan beberapa benda beserta ciri-cirinya. Lalu, apa aja sih? Oke, yang pertama adalah ayunan. Nah, ayunan ini memiliki ciri-ciri, yaitu penyangga besi atau kayu, gerakan maju mundur, tempat duduk berwarna biru. Kemudian kegunaannya untuk apa sih? Untuk tempat bermain, bersantai, dan mencari angin. Nah, kemudian ada juga jungkat-jungkit dan perosotan ya anak-anak. Coba diperhatikan baik-baik dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Kalau tadi kita belajar bagaimana menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan benda yang kita amati, kalau sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan tadi. Nah, ada berbagai benda di sekitar kita yang memiliki ciri-cirinya masing-masing. Untuk mengetahui ciri-ciri benda, kita dapat melakukan pengamatan. Nah, caranya yaitu mengamati benda di sekitar, kemudian mengamati ciri-ciri yang tampak. Nah, yang terakhir kita membuat tabel. Selanjutnya, nah, ayo anak-anak semua, coba perhatikan hasil pengamatan benda berikut. Nah, dari gambar tersebut kita mengamati sebuah perosotan. Nah, kemudian untuk membuatnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di dalam tabel itu berisi nama benda dan ciri-ciri bendanya. Oke, seperti yang ada di layar ini, nama bendanya yaitu perosotan. Kemudian ciri-ciri bendanya yaitu selancar berbentuk melengkung. Kemudian memiliki tangga untuk naik, berwarna merah. Nah, kegunaannya untuk melatih keberanian dan mengajarkan sikap tetap antrian. Oke, selanjutnya kita akan belajar kepada mapel matematika, yaitu mengenai pembagian. Oke, baik anak-anakku semua, silakan dibuka bukunya pada halaman 199 ya. Oke, baik. Oke, pintar sekali. Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di situ ada teks percakapan ya antara Benny dan Mei. Ayo coba Mbak Nabila diperankan untuk Benny dan Mbak Andista diperankan untuk Mei. Silakan. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyaknya. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya?
Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga menjadi masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, baik. Betul sekali. Terima kasih Mbak Andesta dan Mbak Nabila. Nah, dari percakapan tersebut, kita diketahui bahwa Benny menggunakan 14 sekop pasir. Nah, kemudian pasir yang digunakan Benny ada 2 jenis yang sama banyak. Nah, yang Benny tanyakan, ada berapa sekop pasir yang digunakan masing-masingnya? Nah, tadi si Mei sudah menjawab, kalau caranya itu yaitu 14 sekop pasirnya dibagi dengan 2 jenis pasir. Nah, kemudian hasilnya yaitu 7. Berarti masing-masingnya ada 7 sekop. Begitu. Bagaimana anak-anak, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke halaman 202. Nah, di sini ada teks nih anak-anak. Coba dibaca dulu dengan cermat. Ibu beri waktu. Oke, baik. Nah, di dalam teks percakapan tersebut diketahui ada sebanyak 72 tali. Kemudian ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Nah, kemudian yang ditanyakan ada berapa banyak ayunan di setiap barisnya. Caranya itu 72 tali dibagi dengan 9 baris ayunan. Nah, nanti hasilnya dibagi lagi dengan 2 tali. Ayo coba, 72 dibagi 9, berapa? 8, Bu. Pinter. Nah, kemudian hasilnya dibagi dengan 2, berarti 8 dibagi 2, berapa? Coba Mbak Andesta. 4, Bu. Oke, betul sekali. Berarti ada 4 ayunan di setiap barisnya ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik anak-anak ibu semua. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, alhamdulillah. Nah, kemudian akan ditutup dengan rekan ibu. Untuk Ibu Wulan, disilakan. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kali ini, apakah masih ada yang kurang paham? Sudah Bu, tidak ada. Paham, Bu. Baik, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran hari ini bersama-sama. Yang pertama, kegiatan pembelajaran hari ini menceritakan tentang keragaman benda. Yang kedua, membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Yang ketiga, membuat kalimat tentang keragaman benda. Yang keempat, menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Yang kelima, menuliskan ciri-ciri benda hasil dari pengamatan. Yang keenam, mengetahui cara memecahkan masalah pada sebuah kalimat menggunakan pembagian. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mempunyai beberapa pesan-pesan untuk kalian, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, terus tetap menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Mbak Sabita bisa dipimpin berdoa dulu teman-temannya sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik, Bu. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.